Oke, Indonesia itu terletak di dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia ini mempunyai iklim apa? Iklim apa? Tropis. Tropis. Pintar. Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, sekarang iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Karena Indonesia itu beriklim tropis, maka Indonesia hanya punya berapa musim? Dua. Musim kemarau dan musim hujan. Nah, itu karena Indonesia berada di daerah tropis, memiliki iklim tropis, jadi hanya punya 2 musim. Nah, sekarang pada musim apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Kalau dulu ya, karena dunia ini semakin hari kan semakin tua ya. Nah, pemanasan global dan lain sebagainya itu yang terkadang berimbas ke terjadinya perubahan-perubahan musim. Kalau zaman dulu itu bisa dibuat patokan setiap bulan ini sampai ini itu pasti musim hujan. Setiap bulan ini sampai ini pasti musim kemarau. Nah, kalau sekarang ini keadaannya sudah berubah. Nah, itu yang mengakibatkan pembagian musim ini jadi rancu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nanti sudah datang musim hujan, tiba-tiba panas. Di musim kemarau, tiba-tiba hujan. Nah, itu yang bikin ritme cuaca itu tidak menentu. Musimnya juga tidak menentu. Oke, nah ini perbedaan dari angin muson barat dan angin muson timur. Jadi yang satu membawa banyak uap air, yang satu bersifat kering. Nah, itu perbedaannya. Bulannya, nah ini tadi, makanya ketika bulan Oktober sampai Maret itu diperkirakan terjadi musim hujan karena itu saatnya angin muson barat bertiup. Kenapa bulan April sampai September itu musim kemarau? Ya karena itu saatnya angin muson timur yang bertiup. Tapi terkadang sekarang ini rancu, ya tidak menentu lagi, tidak bisa dipastikan untuk terjadinya musim-musim di Indonesia itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau cuaca ini periodenya jaraknya paling singkat. Naik ke atas lagi yang agak lama itu musim. Kondisi alam pada periode tertentu yang rentang waktunya lebih lama dari cuaca. Bisa dalam hitungan bulan. Sama kayak tadi musim hujan, musim kemarau, hitungannya kan bulan ya. Jaraknya setiap 6 bulanan. Nah, itu naik ke atas itu musim. Nah, lebih lama lagi, nah itu adalah iklim yang jarang berubah. Kondisi alam pada keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan dalam kurun waktu yang sangat lama. Memiliki sifat yang tidak mudah berubah atau stabil. Jadi kayak iklim di Indonesia ini iklim tropis. Gak mungkin kemudian tiba-tiba berubah Indonesia ada salju. Bisa dipastikan tidak mungkin. Nah, seperti itu karena iklim di Indonesia adalah iklim tropis seperti itu tadi. Yang bisa berubah, yang paling cepat berubah adalah cuaca. Ya, cuacanya kalau cuaca lebih mudah berubah dan bisa diprediksi. Oh, kalau mendung berarti nanti kemungkinan hujan. Nah, kayak gitu. Nah, itu masih bisa diperkirakan. Kalau musim lebih lama lagi hitungannya bulan. Kalau iklim kemungkinan tidak berubah. Bisa dipahami? Bisa. Penerapannya bisa dilihat ya. Dan flora di Indonesia. Flora itu berarti apa sih? Tanaman apa hewan? Tanah.
Flora itu Hewan. tanaman, ya, flora itu tanaman. Nah, kalau tanaman di Indonesia ini, macam-macam tumbuhan di Indonesia itu dibagi dua, ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kalau Indo-Malayan itu di area barat, ya. Kalau Indo-Australian ini di area timur. Nah, meliputi mana Indo-Malayan? Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya, nah ini banyak rotan, tidak ada hutan kayu putih, tumbuhan matoa itu jumlahnya sedikit. Kamu tahu matoa? Matoa itu nama buah, itu adanya dari Indonesia Timur. Jenis anggreknya sedikit. Nah, ini karakteristiknya. Kalau nangka banyak, kalau sagu nggak ada. Nah, kalau di daerah timur itu Indo-Australian karena dia lebih dekat dengan benua Australia, jadi namanya Indo-Australian. Nah, itu meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, ini karakteristiknya, nanti bisa dilihat. Ya, di halaman 98. Kemudian, persebaran fauna. Nah, kalau tadi flora itu dibagi dua, kalau fauna dibagi tiga. Fauna ini berarti apa? Hewan. Fauna ini hewan. Fauna Indonesia bagian barat itu namanya tipe Asiatis. Ini nanti harus kalian hafalkan ya, nak. Oh, flora itu dibagi dua, Indo-Malayan. Indo-Malayan itu area mana aja, pulau mana aja. Indo-Australian itu pulau mana aja. Nah, itu bisa kalian baca dan kalian pahami. Nah, kemudian kalau di fauna itu dibagi tiga, namanya tipe Asiatis. Itu kalau yang bagian barat, tipe Asiatis meliputi Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Kemudian yang tengah ini namanya tipe peralihan antara Asia dan Australia, peralihan. Itu di kepulauan mana ini? Sulawesi, Timur Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, kemudian kalau tipe Australik, Asiatis, peralihan, dan Australik itu kalau fauna. Itu yang daerah timur. Halmahera ini daerah Maluku. Kemudian Papua dan Kepulauan Aru. Nah, karakteristiknya apa sih? Kalau tipe Asiatis itu model binatangnya itu faunanya gede-gede. Contohnya, nah ini banyak ditemui mamalia yang berukuran besar. Itu kalau Asiatis. Gajah, badak, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, babi hutan. Nah, itu tipe Asiatis. Hewannya gede-gede. Ya. Kalau peralihan itu sedang. Babi rusa, anoa, kuda, sedang hewannya. Monyet, beruang, kuskus. Nah, itu sedang ya. Nah, kalau yang tipe Australik itu, nah ini contohnya kanguru, walabi, hewannya kecil-kecil. Landak, terus kanguru pohon, pemanjat berkantung, kelelawar, nah lebih kecil. Banyak juga ditemukan reptil, ular, kadal, buaya, dan biawak. Nah, itu persebaran fauna di Indonesia. Nanti yang kalian hafalkan ini ya, nak ya, tipe-tipenya. Oh, tipe Asiatis itu wilayahnya mana aja. Bisa kalian beri garis bawah atau di stabilo. Nah, kemudian contohnya, oh diingat-ingat aja kalau tipe Asiatis itu berarti hewannya gede-gede. Kalau yang peralihan berarti sedang-sedang. Kalau yang Australik berarti kecil-kecil. Nah, kayak gitu. Oke, cukup sampai sekian.